Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke, keren. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang jaringan komputer. Jadi pertama, ada yang tahu apa itu jaringan komputer? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Silahkan Mas Cahyo. jaringan komputer adalah kumpulan dari perangkat komputer yang terhubung. Oke, betul sekali Mas Cahyo. Jadi jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan memperpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jaringan dapat diatur menjadi private atau public. Jaringan private biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Ya, bisa dengar semua? Jaringan publik seperti internet itu tidak membatasi akses. Yang kedua, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Siapa di sini yang tahu jenis-jenis jaringan komputer? Bisa angkat tangan. Saya Silakan Mas Dari. jenis jaringan komputer ada jaringan LAN, MAN, dan WAN. Nah, bentar. Untuk lebih jelas aja di jaringan komputer tuh, yang pertama ada namanya LAN. LAN itu local area network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Misalnya gedung, kantor, sekolah, atau rumah. LAN juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi dengan menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan OpenRing. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi
konsep root tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa web, terutama internet, itu menggunakan jaringan mesh ini. Selanjutnya kita masuk ke perangkat dalam jaringan. Apakah ada yang tahu perangkat dalam jaringan komputer yang tahu bisa angkat-angkat? Ya, Ya, silakan Mas Yul dari dulu. perangkat jaringan komputer terdiri dari router, modem, switch, dan lain-lain. Benar sekali. Oke, jawaban Mas Yul sudah benar. Untuk lebih jelasnya itu perangkat dalam jaringan komputer itu yang pertama ada server. Server itu berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Kemudian ada kabel jaringan itu untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya. Diperlukan adanya kabel jaringan. Yang ketiga ada hook dan switch. Itu dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, menghubungkan beberapa komputer ke dalam suatu jaringan. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC, seringkali disebut LAN card, yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Lalu yang selanjutnya ada router atau perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel atau WAN dengan jaringan nirkabel atau WAN dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Ada juga modem, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet. Ada juga repeater, yaitu perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Selanjutnya ada wireless card atau sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Oke, selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Siapa yang tahu manfaat jaringan komputer? Ya, silakan Mas Dias. Manfaat jaringan adalah meningkatkan komunikasi. Oh, benar. Oke, jawaban Mas Dias sudah benar. Untuk lengkapnya, manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu berbagi sumber daya. Salah satu manfaat utama jaringan komputer adalah pengguna dapat menyebar beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus, seperti data sharing, hardware sharing, data backup, dan lain-lain. Yang kedua, itu benar sekali yang dibilang Mas Dias, memudahkan komunikasi jarak jauh. Ya, pada dasarnya koneksi internet yang digunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer berskala global. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, yaitu memungkinkan akses data secara remote. Itu memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash disk atau hard disk. Kemudian yang keempat ada meningkatkan keamanan data dari kerusakan atau pencurian. Penyimpanan data pada sebuah jaringan server dengan sistem pencadaran otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi perusahaan atau perseorangan. Yang kelima, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Tanpa adanya komputer network, situs hiburan bersekitar konten seperti YouTube, Netflix, Facebook, dan TikTok tidak akan pernah terjadi.
akhir atau bos dalam jaringan komputer adalah perangkat yang memiliki pengenal unik seperti alamat IP atau media access control. Pengenal ini penting untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi data dan bisa mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan perangkat lainnya. Oke, benar sekali jawabannya. Berikan aplaus untuk Mas Daru. Jadi yang tadi jawab akan ibu kasih poin tambahan. Untuk sekarang kita beri aplaus untuk semuanya. Karena tadi udah ibu kasih kuis. Sekarang kita tuh mau masuk ke rangkuman. Jadi rangkuman untuk materi kita hari ini. Jadi tadi tuh kita belajar dari kosong